Oke. Jadi mau dia sakit kayak gimana pun makan tuh selalu banyak. Nah itu perutnya kembung. Terus saya tuh kayak kok nggak enak hati ya gitu. Terus ya udahlah kita cek darah. Saya tuh kata suami, ya udahlah nggak demam kok gitu kan, nggak apa-apa. Tapi feeling saya tuh nggak enak karena seminggu ke belakang tuh dia tuh tidur kayak gelisah, nggak bisa tidur. Kadang tiba-tiba di tengah malam tuh dia duduk di ruang tamu cuma ngelamun. Sampai saya cari tahu, takutnya ada masalah apa di sekolah, ada masalah. Sampai saya cari tahu segala macam, ternyata baik-baik aja. Sampai kok nggak mau tidur kak gitu. Dia cuma bilang nggak nyaman. Ada yang sakit enggak, cuma nggak nyaman. Tapi saya nggak ngerti, makanya tanggal 20 Agustus tuh saya memutuskan karena waktu itu kan lagi kayak liburan Agustusan dok. Nah jadi udah saya bawa ke klinik, tadinya mau cek darah. Maksudnya biar tenang aja gitu. Saya mikirnya kalau pengen cek darah aja gitu. Karena memang nggak demam. Saat dicek darah tuh di IGD dokter tuh oh ini mungkin kayaknya mungkin pencernaan katanya gitu. Karena memang nggak demam, anak juga pecicilan waktu di IGD. Tuh udah Bu kita kasih obat aja buat kembungnya, bawa pulang. Nah situ saya nggak mau dibawa pulang gitu ya. Sampai sedikit berdebat tuh sama dokter, saya pengen. Kenapa? Ya kan disuruh pulang, maksudnya udah kita kasih obat, bawa pulang aja. Memang dari fisik luar nggak ada kata apa-apa. Tapi ibunya pengennya? Saya tuh pengennya cek ada pemeriksaan apa gitu. Oke. Dokter sampai nanya, kok ibu maunya gimana, anaknya baik-baik aja, maksudnya kan nggak demam. Terus ditanya keluhan juga nggak ada. Terus saya nggak mau bawa pulang, pokoknya saya pengen dirawat. Saya tuh karena feeling Dirawat? Iya karena saya tuh nggak enak, kayak coba deh dirawat dulu, maksudnya biar dipantau, biar tahu kalau dia tuh malam tuh nggak bisa tidur dok. Jadi saya tuh ngerasa nggak tenang kalau misalnya anak muntah atau demam kan jelas ya kelihatan. Nah ini karena nggak kelihatan, saya nggak berani bawa pulang gitu karena udah seminggu tuh kayak ya udahlah. Sampai agak berdebat, saya langsung pesan kamar, terus anaknya dicek darah. Saat keluar tuh dokter minta untuk cek ulang karena katanya takut kontaminasi. Saat itu leukositnya 540.000. Kalau nggak salah tuh maksimal 13.000. Ya. 540.000. 40.000? Iya, 540.000. Dari standarnya cuma maksimal 13.000 kalau nggak salah. 13.000 berarti berpuluh-puluh kali lipat. Iya, makanya pas di situ saya tuh kan dok apa 30, DB 40 kali lipat. Saya sampai DB atau tipes. Saya mau ngobrol langsung ke dokter anaknya deh yang biasa menangani. Nah pas saat saya by phone dengan dokter anaknya, dokter anak tuh bilang ini di luar ranah kita Bu katanya. Ibu saya arahkan ke dokter kanker untuk anak. Di situ di IGD dok. Jadi pas dilakukan pengecekan berulang, hasilnya tetap sama. Jadi bukan kontaminasi, memang hasilnya sama. Mengarah ke leukemia. Di IGD itu dari hasil lab tuh udah ada tulisan suspek ke leukemia. Di situ saya cuma berdua karena memang tadinya kan jauhlah mau cek darah aja biar tenang gitu. Saya langsung terus gimana ini biar yakin kalau itu leukemia. Katanya harus ambil sampel di sumsum tulang BMP. Ya udah langsung jadwalin. Terus saat itu juga langsung pokoknya saya tuh di situ pengen dicek semuanya deh apapun itu. Ternyata yang membuat dia tidak bisa tidur tuh asam uratnya 14 dok. Dokter juga sampai hebat banget ini anak ini nggak ngeluh kesakitan, enggak, dia cuma bilang nggak nyaman karena katanya tuh asam urat tuh maksimal 7, dapat tuh 14. Jadi mungkin itu yang membuat dia nggak nyaman untuk tidur. Dan perutnya kembung itu karena limpa sama hatinya udah mulai bengkak. Wah. Jadi memang masih gejala awal banget sih. Karena kebanyakan katanya biasanya yang ketahuan leukemia tuh setelah anaknya sering mimisan atau sering ada memar. Nah dapat tuh nggak ada, makanya saya tuh kayak berasa runtuh ya dok. Dunia tuh yang dia tuh lagi sehat, segar bugar, tiba-tiba